Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta di channel kita ya. Hari ini kita akan membahas topik pajak guys ya, tentang dapat warisan dari orang tua. Saya ngontek dikit ya, saya lupa soal topiknya. Dapat warisan dari orang tua, bagaimana cara bayar pajaknya ya, setelah yang satu ini. Oke guys, ya buat teman-teman yang mungkin dapat warisan dari orang tua nih, happy paling ya, happy yes dapat warisan dari orang tua ya. Dan saya kongres buat teman-teman dapat warisan ya, meskipun ketika mendapat warisan itu bukan satu hal yang mengenakan harusnya, karena kondisinya kita baru ditinggal oleh orang yang kita sayangin pastinya ya, karena warisan itu identiknya orang yang memberikan warisan sudah berpulang ke atas, dan kita juga pasti sedih ya, teman-teman juga pasti sedih ya. Saya juga turut bersimpati terhadap hal itu ya. Tapi sekarang Anda juga dapat satu hal yang kurang baik, satu hal yang berduka, tapi Anda juga mendapatkan satu hal yang bersuka karena Anda dapat warisan ya. Tinggal pesan saya teman-teman, dimanapun Anda berada tanpa ada maksud ya, jangan sampai karena warisan ya akhirnya Anda membuat hubungan keluarga Anda ya pecah ya. Karena banyak sekali guys di luar sana orang yang karena warisan ya, kembali lagi karena harta guys ya, itu akhirnya mereka rela untuk bermusuhan dengan saudaranya sendiri ya, atau guys bermusuhan dengan orang tuanya sendiri ya. Itu yang saya cukup mengenal guys ya. Orang tuanya belum meninggal, misalnya mohon maaf bapak ibu ya, bapaknya meninggal nih misalnya ya, masih ada ibunya, tapi ibunya digugat karena nggak memberikan warisan. Kan aneh juga. Memang hukumnya memang kalau bapaknya meninggal ada pembagian untuk anak ya, tapi kadang-kadang anaknya nggak tahan, akhirnya menggugat ibunya di pengadilan karena nggak diberikan warisan. Satu hal yang cukup miris buat saya ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama ya, harta itu nggak kekal guys ya. Anda punya harta sekarang seberapa banyak pun, besok mau habis juga bisa ya. Kemarin kalau Anda baca nih koran ya, ada satu tempat petani ya yang dibeli lahannya oleh Pertamina. Nah, kalau Anda pernah baca di koran ya, dapat uang belasan miliar guys, dalam tempo sekian bulan tinggal 50 juta. Oke, jadi saya ngomong lagi, uang itu nggak kekal. Kalau Anda nggak tahu cara ngolahnya ya, Anda tuh cuma tahu cara makainya, Anda nggak bakal kekal ya, besok juga hilang. Sama warisan guys, dapat warisan sekarang banyak ya, ratusan juta atau mungkin miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar mungkin ya. Terus Anda ternyata nggak tahu cara ngolahnya, apalagi diwarnai dengan perselisihan, diwarnai dengan Anda berkonfrontasi dengan orang tua Anda karena harta, Anda menggugat orang tua Anda, yang itu yang akhirnya mohon maaf rezekinya nggak diridhoi sama Allah guys, ya nggak diberkati sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi saya sebelum ngomong panjang lebar kepada Anda, saya kasih satu ya nasihat lah buat teman-teman. Nggak termaksud ya, semoga bisa diterima dengan positif buat teman-teman ya. Oke, nah kembali ke namanya pajak warisan. Warisan dan warisan pajaknya gimana sih? Nah ini yang perlu saya kasih klarifikasi ke teman-teman biar dapat melek ya secara perpajakan. So guys, secara peraturan ya memang kalau diomongkan warisan ya, kalau diomongkan sebagai warisan itu memang secara perpajakan tidak dikenakan pajak ulang ya, memang tidak dikenakan pajak ulang. Kalau Anda boleh cek di pajak.go.id, juga saya coba cek ya di artikel ya, bahwa memang dari undang-undang tahun 36 tahun 2008, ini agak lama undang-undangnya ya, tapi intinya nah di undang-undang ini jelaskan bahwa harta warisan adalah merupakan bukan objek pajak ya. Jadi ini satu undang-undang yang menjelaskan bahwa bahwa warisan bukanlah objek perpajakan. Namun guys, bukan berarti bukan merupakan objek pajak saja ya. Kalau seandainya misalnya Anda mendapatkan warisan ya, ini secara pemahaman dari channel ini ya, bahwa ketika Anda mendapatkan warisan dari orang tua Anda yang legal gitu ya, dalam artian legal itu apa? Dalam artian harta warisan ini sudah semuanya dilaporkan di SPT tahunan daripada orang yang memberikan warisan ya. Maka kalau Anda mendapatkan harta warisannya dengan legal
ya semua sudah dilaporkan oleh orang tua Anda atau memberi waris kepada Anda itu ya di dalam SPT tahunannya, maka secara gampang Anda bisa mengambil harta warisan ini ke dalam SPT Anda, dan itu Anda tidak perlu membayar pajak. Yang sering menjadi masalah adalah ketika si pewaris, ya, si yang memberi warisan itu tidak melaporkan SPT-nya, ya, tidak melaporkan harta di dalam SPT-nya. Yang ini akan menjadi polemik karena waktu Anda mau mengakui hartanya, kantor pajak atau petugas pajak akan cek mana SPT yang lama. Oh, SPT yang lama ada misalnya hartanya 1 miliar misalnya, ya. Tapi ternyata waktu Anda masukkan hartanya ada 5 miliar. Ya. Selisih 4 miliar ini, guys, pasti akan dicari mana pajaknya oleh orang perpajakan. Ya, ini kalau kita ngomong berupa semuanya tunai, ya. Tapi kalau berupa tanah bangunan naik 5 miliar karena harganya naik, tidak masalah. Itu it's okay. Tapi kalau berupa tunai, berupa laporan barangnya belum kelapor semua, ini akan menjadi masalah. Orang pajak akan menanyakan, loh kok belum lapor, tapi kok kamu menambahkan harta yang lebih besar. Itu yang pertama. Jadi kalau diingat, kalau misalnya sudah dilaporkan SPT, tidak masalah. Kalau belum dilaporkan di dalam SPT, ini yang menjadi masalah untuk Anda. Ya, itu. Yang kedua, memang secara pajak PPh-nya gitu ya, secara pajak PPh itu pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan untuk Anda gitu ya. Itu kalau Anda menerima waris tidak dianggap atau tidak dikenakan lagi pajak penghasilan lagi, ya, karena warisan bukan merupakan objek pajak. Namun guys, jangan berpikiran, wah Pak, saya nggak bayar pajak, berarti semuanya nggak bayar pajak. Ya, ada tetap pajak-pajak yang harus Anda bayar yang terkait dengan proses untuk balik nama hartanya, ya. Semisal Anda mendapatkan warisan berupa berupa rumah atau berupa bangunan atau berupa tanah. Secara Anda mendapatkan hartanya, misalnya tanah itu harganya 5M misalnya gitu ya. Anda dapat 5M, Anda nggak perlu bayar, guys. Tapi harus diingat, ada namanya pajak untuk pengalihan atas tanah tersebut, ya. Ada namanya PPh final, ya, untuk si penjual, dan ada BPhtB untuk si pembeli, ya. Yang tarifnya untuk penjual adalah 2,5%, untuk pembeli adalah 5%, ya. Tapi tergantung dari daerah, karena yang penjual itu masuk ke pajak pusat 2,5%, yang pembeli masuk pajak daerah. Diinfokan adalah dinamakan BPhtB, ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu masuk ke daerah, ya, nilainya 5%. Nah, so guys, yang bisa Anda kurangkan itu tergantung juga daerahnya, ya. Rata-rata yang bisa hilang cuma yang PPh finalnya yang 2,5%-nya, tapi BPhtB-nya tidak bisa. Karena kenapa kok bisa hilang? Karena si penjualnya sudah almarhum, guys. Itu maka bisa dihilangkan. Tapi BPhtB-nya tetap Anda harus bayar sebesar 5%, ya, dan tergantung daerah masing-masing. Nah, itu harus Anda bayar. Bukan berarti wah saya nggak punya pajak. Tidak juga, ya, harus Anda bayar pajaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda membalik nama untuk kendaraan juga sama. Itu ada bea yang harus Anda keluarkan, ada pajak yang harus Anda keluarkan. Ya, meskipun mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, tapi tetap ada pajak yang harus Anda keluarkan, ya. Tapi kalau misalnya Anda balik deposito, Anda balik sekuritas, mungkin ya paling biaya administrasi, ya, nggak terlalu besar. Balik uang tunai, tabungan juga tidak terlalu besar, ya. Yang paling banyak biasanya terkait dengan balik nama untuk bangunan, ya, dan balik nama untuk kendaraan. Nah, ini yang memang cukup banyak, guys, untuk Anda perlu pikirkan terkait dengan balik nama. Nah, sedikit informasi buat tambahan buat teman-teman, ya. Jadi ketika Anda mengatur, atau mungkin teman-teman, atau mungkin yang lihat ini hari ini adalah seorang atau bapak-bapak yang lagi memikirkan untuk memberikan warisan kepada anaknya, saya hanya kasih informasi kepada Anda aja, ya. Ada baiknya sebelum Anda membuat warisan atau memberikan warisan, karena warisan kan diberikan ketika Anda sudah berpulang, gitu ya. Maka ada baiknya Anda membuat namanya surat wasiat. Ya, ini penting banget. Ini satu informasi yang cukup penting dan harus Anda ketahui, ya. Anda perlu membuat surat wasiat. Loh, kenapa Pak buat surat wasiat? Bapak kok rasanya kepingin saya enggak ada? Bukan gitu juga, guys, ya. Tapi gini, ketika Anda membuat surat wasiat,
satu hal yang terjadi adalah Anda sedang meringankan beban pajak anak dan istri Anda. Lu kok bisa? Jadi gini, kalau misalnya rumah, contoh ya, ini paling gampang, contohnya rumah nih. Orang misalnya Bapak A berpulang ke atas, ya. Nama rumah ini adalah nama Bapak A. Dia punya 1 istri dan dia punya 3 orang anak, jadi ada 4, ya. Secara peraturan hukumnya, kalau misalnya Bapak ini berpulang dan tidak ada surat wasiat, maka rumah ini harus dibalik nama ke 4 orang tadi, istri 3 orang anak, ya. Padahal misalnya rumah ini mestinya mau disiapkan untuk istrinya saja atau untuk anaknya saja, salah satu, ya. Nggak bisa, guys. Jadi Anda harus balik dulu ke 4 orang, baru dari 4 orang ini dibalik lagi ke nama 1 orang, ya. Dan ini yang akhirnya membuat biaya balik namanya besar. Oke? Jadi kalau misalnya Anda berkenan, mungkin Anda boleh membuat surat wasiat dulu untuk anak-anak Anda dan istri Anda, dan itu akan lebih enak. Ya, so pasti surat wasiat ini harus dilegalisir atau dimasukkan ke notaris supaya bisa didaftarkan kepada Kemenkumham, ya. Dan nanti waktu Anda membagi wasiat Anda, tidak ada lagi namanya perselisihan. Ya, minimal meminimalisasi perselisihan antara anak dan dengan istri Anda atau suami Anda. Ya, jadi ini lebih gampang, ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat insight ya dari penjelasan saya hari ini yang cukup panjang, ya. Mungkin yang bagi yang belum jelas, silakan Anda klik komen, ya. Anda boleh komen aja di bawah, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda. Ataupun kalau yang pengen respon cepat, silakan boleh DM di Instagram saya, ya. Oke, sekian, semoga cukup jelas buat teman-teman. Yang belum subscribe, yuk subscribe, like, dan share supaya juga membantu channel ini bertumbuh dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman Anda, ya. Oke, see you dan sukses terus buat semuanya. Bye-bye.